Bab 186 Ayo makan bersama. Guning tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia berpikir bahwa dia tidak perlu melakukan itu, dia sangat tersentuh. Dia mengatur semuanya untuknya. Guning menjawab, bagaimana dengan kesepakatan yang didiskusikan pria itu dengan paman saya? Leng shouting, dia kebetulan sedang membangun pabrik di pinggiran kota, tapi dia hanya akan berdiskusi dengan pamanmu jika dia puas dengan bahan konstruksinya. Artinya pria tersebut ingin bekerja sama dengan Jiangsu karena dia puas dengan kualitas bahan konstruksi yang dapat disuplai oleh Jiangsu. Tapi itu masuk akal. Bahan konstruksi yang disiapkan Jiangsu semuanya berkualitas tinggi. Sebagian besar pembeli yang dapat diandalkan akan memilih Jiangsu sebagai penyedia mereka. Guning menjawab, terima kasih. Sebenarnya Leng Shouting sedang duduk di Land Rover miliknya tidak jauh dari toko bahan konstruksi suri. Dia melihat ke arah toko bahan konstruksi suri. Ada senyuman tipis di bibirnya. Dia senang melihatnya bahagia. Guning kemudian memberitahu Jiangsu, Paman, ini semua dari teman-teman saya. Dia tahu kita sedang mengadakan upacara pembukaan hari ini. Jadi dia meminta mereka mengirimimu beberapa hadiah. Harap catat nama mereka, kami dapat mengirimkan hadiah kembali kepada mereka di masa mendatang. Temanmu? Teman macam apa? Bagaimana dia bisa mengenal begitu banyak orang kaya? Guman bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertanya kepada Guning tentang teman-temannya, tapi kali ini biayanya terlalu mahal, dan mereka semua tercengang. Guning tahu bahwa dia tidak bisa memberikan jawaban asal-asalan kepada ibunya, jadi dia menjelaskan seperti ini, dia adalah teman yang nyawanya saya selamatkan. Kami tetap berhubungan sekarang. Bu, kamu tahu jaringan penting dalam bisnis. Dia adalah sosok penting, dan dia bersedia membantu saya. Saya rasa saya tidak harus menolaknya. Mendengar itu, Guman yakin semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Qin Zisun mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Guning. Bos, sepupuku Ivan sedang sibuk hari ini, jadi dia memintaku untuk memberikan hadiah ini padamu. Apa? Guning terkejut. Dia tidak memberitahu Qin Ivan, jadi bagaimana dia tahu tentang hal itu? Qin Zisun pasti memberitahunya. Terima kasih, Guning mengambilnya, lalu memberikannya pada Jiangsu. Wow, Jiangsu membukanya, dan membulatkan matanya karena terkejut saat melihat apa yang ada di dalamnya. Apakah ini emas? Ini adalah pasukan pemberani yang seluruhnya terbuat dari emas murni. Pasukan pemberani adalah hewan legendaris dan mewakili harapan baik di zaman kuno. Ia bisa mengumpulkan kekayaan yang tak ada habisnya ke dalam perutnya, tapi tidak menunjukkannya sama sekali. Ini juga dapat memberi Anda keberuntungan dan membantu Anda menjalankan bisnis yang menguntungkan, jelas Qin Zisun. Apa? Sepenuhnya terbuat dari emas? Mendengar itu, semua orang sangat terkejut. Nilainya pasti lebih dari 1 juta yuan setidaknya menurut ukurannya. Itu mahal sekali. Tangan Jiangsu sedikit gemetar. Dia tidak berani menerimanya. Guning tidak menganggap itu masalah besar. Dia telah mengirimi ayah Qin Ivan sebuah barang antik senilai beberapa juta yuan terakhir kali. Qin Ivan melakukannya kali ini untuk menunjukkan apresiasinya. Guning pergi ke sisi Jiangsu, menghiburnya dengan suara pelan, Paman, tolong ambillah. Saya mengirimi ayahnya hadiah mahal di pesta ulang tahun ayahnya. Tidak apa-apa bagi kita untuk mengambil hadiahnya. Guning mengatakan itu hanya untuk menghilangkan kekhawatiran Jiangsu. Memang benar, Jiangsu sangat santai setelah kenyamanan Guning. Saat istirahat, Guning berjalan ke samping untuk memanggil Qin Ivan. Qin Ivan ragu untuk menjawabnya pada awalnya, karena dia tidak tahu harus berkata apa kepada Guning, tapi dia menjawabnya pada akhirnya. Hai. Hai, terima kasih banyak atas hadiahnya. Maaf. Aku tidak memberitahumu karena aku takut kamu akan merasa tidak nyaman. Guning mengucapkan terima kasih sebelum meminta maaf padanya. Tidak apa. Lagi pula aku sibuk hari ini, kata Qin Ivan santai. Tentu saja itu adalah sebuah alasan. Guning juga mengerti, dan dia tidak menunjukkannya. Mereka segera menutup telepon. Di kantor, Qin Ivan membiarkan pikirannya mengembara, memusatkan perhatian pada telepon. Dia merasa sedih di hatinya, karena dia tidak bisa melupakan Guning. Sore harinya, Jiangsu memandu tamunya ke hotel bintang 5 terdekat untuk makan bersama. Semua tamu telah mengiriminya hadiah mahal, dia benar-benar harus memperlakukannya dengan baik.
Setelah makan, hari masih pagi. Guning mengusulkan, mengapa kita tidak pergi mengunjungi Ibu Mixi? Kita sudah lama tidak mengunjunginya. Guning berpikir itu tidak sopan karena mereka sudah seminggu tidak mengunjungi Ibu Mixi. Oh benar. Bagaimana kita bisa lupa? Semua orang tiba-tiba menyadarinya setelahnya. Apakah ini nyaman bagi kalian semua? Yu Mixi paham bahwa teman-temannya tidak akan pernah mengunjungi ibunya dengan tangan kosong. Tidak apa. Jangan khawatir tentang hal itu. Kemudian, mereka pergi ke rumah sakit bersama. Mereka membeli setumpuk produk bergizi sebelum mengunjungi Ibu Mixi. Yu Mixi mencoba menghentikan mereka dengan sia-sia. Kedua orang tua Yu Mixi tercengang saat mereka muncul dengan membawa tas dan kotak berisi produk bergizi. Ibu Yu Mixi sembuh dengan baik, bahkan penyakit kronisnya pun sembuh. Dia sekarang bisa hidup seperti orang normal. Itulah efek dari kekuatan Guning. Meski kondisi Ibu Mixi kini baik-baik saja, ia sudah lama terbaring di tempat tidur dan kurang olahraga. Dia masih perlu berlatih agar bisa menggunakan anggota tubuhnya dengan baik, tapi dia bisa segera meninggalkan rumah sakit. Ibu Yu Mixi berterima kasih kepada Guning tanpa henti, dan hampir berlutut di hadapan Guning setelah dia mengetahui bahwa Guninglah yang meminjamkan uang kepada keluarganya. Agar Ibu Yu Mixi dapat beristirahat dengan baik, Guning dan teman-temannya pergi setelah 30 menit. Mereka tidak ingin terlalu lama mengganggu Ibu Yu Mixi. Yu Mixi ingin mengusir mereka, tapi Guning menolak. Rumah mereka berbeda arah, sehingga mereka berpisah di depan pintu gerbang rumah sakit. Guning berencana untuk pulang. Selama dia bisa berlari, dia tidak akan naik mobil, tapi tak lama kemudian, Land Rover yang familiar berhenti di sisinya. Itu adalah Leng Xiaoting. Guning tidak langsung masuk, tapi menyipitkan mata ke arah Leng Xiaoting. Mengapa kamu di sini? Leng Xiaoting sedikit gugup. Dia tidak berani menatap matanya, dan dia tahu dia seharusnya tidak mengikuti Guning, tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Aku telah mengikutimu. Mengapa? Guning bertanya. Tidak ada alasan, aku hanya ingin mengikutimu, jawab Leng Xiaoting. Guning tersentuh. Dia tidak mau mendorong Leng Xiaoting menjauh darinya, jadi dia memutuskan untuk melupakannya, dan masuk ke dalam mobil. Apa kamu sudah makan? Belum, kata Leng Xiaoting. Guning menandatangani dengan pasrah. Apa yang ingin kamu miliki? Ayo makan bersama, kata Guning. Besar. Wajah Leng Xiaoting bersinar. Dia segera melajukan mobilnya ke depan. Bab 187 Apakah kamu gila? Leng Xiaoting tidak memilih-pilih restoran, tapi dia memilih restoran mewah dengan suasana romantis saat dia bersama Guning. Meskipun mereka tidak banyak berbicara sambil duduk berhadapan, mereka menikmati kebersamaan. Leng Xiaoting memesan steak, sedangkan Guning hanya memesan secangkir kopi karena dia sudah makan. Leng Xiaoting sedikit mengernyitkan ketidakpuasan yang jelas terlihat. Apakah kamu tidak takut hal itu akan mempengaruhi tidurmu? Itu tidak berpengaruh pada saya, jelas Guning. Faktanya, Guning memiliki kekuatan, sehingga dia bisa tertidur atau tetap terjaga kapanpun dia mau. Leng Xiaoting tidak memaksa saat itu. Guning tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar lupa rencana tentang Gunung Yuntai, tapi dia tidak punya waktu sekarang dan hanya bisa menunggu sampai dia kembali dari kota G. Saat hampir jam 10 malam, keduanya berangkat. Leng Xiaoting mengirim Guning kembali ke zona G, dan seperti biasa tidak pergi sampai dia benar-benar menghilang dari tempatnya. Ketika Guning sampai di rumah, dia memperhatikan bahwa keluarganya semua sedang menatap sekumpulan hadiah dan amplop merah yang mereka terima hari ini. Baik An Qian maupun Lei Zhengyu telah mengirimkan amplop merah senilai 66.000 yuan, yang berarti keberuntungan. Shenghua Real Estate telah mengirimkan 88.000 yuan, yang berarti bisnis berkembang pesat. Salon kecantikan Kamei hanya mengirimkan sekeranjang bunga, karena itu urusan mereka sendiri. Dan mereka yang datang demi Leng Xiaoting semuanya mengirimkan 66.000 yuan atau 28.800 yuan atas nama perusahaan mereka, bahkan individu masing-masing telah mengirimkan setidaknya beberapa lusin ribu yuan. Demikian pula, teman-teman Jiangsu juga telah mengirimkan ribuan yuan. Hadiah termahal adalah pasukan emas Qin Yifan, yang bernilai 1 juta yuan. Mereka telah menerima uang tunai lebih dari 1 juta yuan hari ini. Ini adalah pertama kalinya Jiangsu dan yang lainnya melihat begitu banyak uang tunai, sehingga mereka tidak percaya bahwa itu benar.
Ning, ini semua dari temanmu. Menurutku kamu harus meminumnya. Jiangsu telah memisahkan hadiah dari jaringan Guning. Dia mengira ini milik Guning, bukan dia. Tidak, tolong ambil itu. Anda dapat menyimpannya sebagai dana Anda, Guning menolak. Tapi, Jiangsu menganggap itu bukan ide yang bagus. Jangan khawatir. Bagaimanapun, Anda harus membayar kembali tamu-tamu itu ketika mereka mengundang Anda untuk menghadiri upacara atau hal lain, jelas Guning. Leng Xiaoting sengaja membantu pamannya membangun jaringan, agar dia punya kesempatan untuk menjaga hubungan dengan mereka. Baiklah, Jiangsu berpikir sejenak dan akhirnya setuju. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambilnya. Oh, Bu, aku akan berangkat ke kota G besok, kata Guning pada Gumen. Apa yang akan kau lakukan di sana? Gumen bertanya. Dia merasa Guning selalu sibuk akhir-akhir ini, jadi dia sedikit khawatir. Saya harus pergi ke sana dan melihat-lihat toko baru saya. Ini akan dibuka akhir pekan ini, Guning tidak menyembunyikan kebenaran, tetapi tidak memberikan informasi tentang toko tersebut. Gumen mengira itu adalah toko yang dikelola oleh Guning dan MUK, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Keesokan harinya, Guning berangkat jam 7 pagi. Leng Xiaoting menunggunya di luar zona G. Apakah kamu akan menginap di hotel di kota G? Leng Xiaoting bertanya. Meskipun Leng Xiaoting mendengar dari Chen Meng bahwa dia telah bertemu Guning di Clean Water Blue Sky, dia tidak yakin apakah dia pernah tinggal di rumah temannya atau dia membelinya sendiri. Tidak terlalu. Saya punya apartemen di Clean Water Blue Sky di kota G. Saya akan tinggal di sana, karena saya akan sering terbang ke kota G di masa depan, kata Guning. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Guning. Apakah Anda mengatur agar orang-orang menghadiri upacara pembukaan saya di sana seperti yang Anda lakukan kemarin? Leng Xiaoting sedikit panik, tapi mengangguk. Guning tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak ingin dia melakukan itu untuknya, tapi juga tidak mau menolaknya. Apa kamu marah? Leng Xiaoting bertanya dengan gugup. Tentu saja tidak. Saya hanya berpikir bahwa bukanlah ide yang baik jika Anda berhutang pada orang lain karena saya, jelas Guning. Tidak apa-apa. Mereka semua adalah temanku kali ini, kata Leng Xiaoting. Leng Xiaoting sengaja tidak memberitahu Su Jinchen tentang bisnis Guning di kota G. Dia sudah mengizinkan Su Jinchen meninggalkan markas mereka. Dan dia tahu bahwa Su Jinchen pasti akan pergi ke kota G jika dia mengetahui apa yang dilakukan Guning di sana. Leng Xiaoting, tentu saja, tidak ingin dia muncul. Guning merasa lebih nyaman setelah penjelasan Leng Xiaoting. Mereka tiba di bandara 30 menit kemudian. Leng Xiaoting mengirim Guning ke ruang tunggu sebelum dia pergi. Yao Zhenghong menelepon Guning setelahnya. Bos, ada reporter berita dari News at 6:30 yang ingin mewawancarai saya. Haruskah aku menerimanya? Ya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengiklankan merek kami, jawab Guning. Meski iklan mereka sudah populer, ia tak mau melewatkan kesempatan untuk mempromosikannya. Dengan izin Guning, Yao Zhenghong segera menghubungi reporter tersebut dan menerimanya. Reporter yang menelepon Yao Zhenghong bernama Ling Sui, dan merupakan reporter berita yang bekerja untuk berita pukul 5:30. Acara ini selalu mendapat rating tinggi. Meski iklan perhiasan kecantikan giok sudah ditayangkan beberapa hari yang lalu, namun mereka bukanlah pecinta batu giok, sehingga menurut mereka tidak perlu ada wawancara mengenai hal tersebut. Namun, editor program tiba-tiba menugaskan mereka untuk mewawancarai bos perhiasan kecantikan giok dan menembak Raja Hijau. Video tentang batu giok lebih menarik daripada foto. Oleh karena itu, Ling Sui mencatat nomor dari postingan iklan perhiasan kecantikan giok dan memutar nomornya. Tokonya belum buka, tapi ada pekerja yang menjawab panggilan tersebut. Seorang pekerja segera memberitahu Yao Zhenghong berita tersebut setelah memanggil Ling Sui. Dengan izin Yao Zhenghong, pekerja tersebut memberikan nomor teleponnya kepada Ling Sui, dan itulah cara keduanya mengenal satu sama lain. Ling Sui datang tepat ketika Yao Zhenghong meneleponnya dan setuju untuk melakukan wawancara, tetapi wartawan tidak diizinkan memasuki pabrik, jadi mereka melakukan wawancara di luar. Yao Zhenghong masuk untuk membawa King's Green agar mereka bisa menembak. Jika terjadi kecelakaan, Chang King-san dan yang lainnya berhenti bekerja dan pergi bersama Yao Zhenghong. Yao Zhenghong berpengalaman dan dia tahu cara mengiklankan merek Jade Beauty Jewelry.
Meskipun reporter berita datang kepada mereka atas permulaannya sendiri, Yao Zhenghong tetap memberikan amplop merah masing-masing 500 yuan kepada reporter dan juru kamera, karena hal tersebut menguntungkan mereka. Selama mereka mengambil amplop merah, mereka mungkin akan memperpanjang waktu iklannya. Ling Sui bermimpi bahwa jika memungkinkan, mereka juga akan syuting di toko besok. Yao Zhenghong tentu saja menyambut baik mereka, karena ini adalah iklan gratis untuk mereka. Bab 188 Rahasia Leng Xiaoting. Setelah wawancara, Yao Zhenghong pergi menjemput Guning. Dia mengunci King Screen di brankas sebelum pergi. Guning menyalakan teleponnya begitu turun dari pesawat. Dia segera menelepon Leng Xiaoting, tetapi teleponnya dimatikan. Guning mengerti bahwa Leng Xiaoting juga akan meninggalkan kota F hari ini, jadi dia mungkin berada di pesawat. Dia kemudian mengiriminya pesan dan merasa bahwa dia telah tiba dengan selamat. Saat itu, di bandara kota F, Su Jinchen juga baru turun dari pesawat. Dia menelepon Leng Xiaoting, tetapi teleponnya dimatikan. Su Jinchen sedikit terkejut. Apakah bos berangkat hari ini hanya karena aku datang? Pasti begitu, jika tidak, dia tidak akan mematikan teleponnya. Leng Xiaoting akan mematikan ponselnya hanya dalam 2 kasus. Dia sedang mengerjakan tugas, atau dia berada di pesawat. Ponselnya tidak pernah kehabisan daya. Selama dia tidak sedang mengerjakan tugas, dia selalu menyalakan ponselnya. Leng Xiaoting tidak sedang mengerjakan tugas. Jika ya, Su Jinchen pasti mengetahuinya. Su Jinchen tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Bosnya pergi tepat ketika dia datang. Guning telah menelepon Tuan Fu dan teman-temannya sebelum dia naik pesawat. Para master itu sangat senang mengetahui bahwa Guning akan berada di kota G pagi ini. Mereka sangat antusias melihat King Screen. Guning melihat Yao Zhenghong ketika dia keluar dari pintu keluar bandara di kota G. Dia memanggil Tuan Yan, Tuan Fu dan Tuan Bai dan menyuruh mereka untuk menemuinya di area pabrik ketika dia masuk ke dalam mobil. Tuan ketiga telah berkumpul sebelumnya, menantikan kedatangan Guning. Begitu Guning menelepon mereka, mereka pergi ke pabrik tanpa tertunda. Guning membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke pabrik, jadi para master itu tiba di sana lebih awal darinya. Mereka tidak langsung masuk, melainkan memanggil Guning. Karena Guning akan sampai di sana dalam waktu 5 menit, mereka memutuskan untuk menunggunya di luar. Bahkan jika mereka masuk sekarang, tidak ada yang akan menyambut mereka, karena tidak ada yang mengenal mereka. Dalam 5 menit, Guning akhirnya sampai. Melihat Guning, para master itu sangat bersemangat, seolah-olah mereka sedang bertemu dengan cucu mereka sendiri. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk melihat Raja Hijau, jadi mereka mendesak Guning untuk masuk ke dalam ketika Guning menyapa mereka. Baik Yao Zhenghong dan Guning merasa ingin tertawa. Setelah mendaftar di penjaga gerbang, sekelompok dari mereka masuk ke dalam. Tuan Fu dan Tuan Bai sangat ingin melihat Raja Hijau, dan tidak berminat untuk mengunjungi pabrik, tetapi Tuan Yan, yang kurang tertarik pada batu giok, memilih untuk mengunjungi pabrik terlebih dahulu. Guning membimbing Master Fu dan Master Bai ke ruang tunggu. Sementara itu, Yao Zhenghong pergi membawa King's Green. Melihat Raja Hijau, Tuan Fu dan Tuan Bai bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pandangan pertama. Gadisku, semua batu giok yang kamu miliki di sini sangat berharga. Tuan Yan berkeliling di pabrik dan terkejut. Ya, saya berencana membangun merek kelas atas, jadi semua batu giok berada di atas tingkat menengah tinggi, kata Guning. Itu ide yang sangat bagus, puji Guru Yan. Tuan Fu dan Tuan Bai sama-sama tidak bisa menurunkan Raja Hijau, dan keduanya ingin mengambilnya. Setelah 30 menit, mereka akhirnya setuju untuk meninggalkannya di dalam kotaknya. Sungguh menakjubkan. Tuan Fu berkata dengan cemburu. Dia sendiri ingin menebang King's Green. Kemudian, Tuan Fu dan Tuan Bai pergi berkeliling di pabrik Guning. Mereka semua terus memujinya ketika mengetahui kualitas batu giok di pabrik ini. Mengetahui bahwa Guning sendiri yang telah memotong semua batu giok itu, mereka sangat takjub. Bagaimana kamu melakukannya? Bahkan Tuhan pun tidak bisa seakurat itu, tapi kamu melakukannya dengan begitu mudah. Tuan Bai tercengang, dan tidak dapat mempercayainya. Guning hanya tersenyum, tapi tidak menjelaskan lebih jauh. Tuan Bai juga tidak memaksa Guning untuk menceritakan semuanya padanya. Bagaimanapun, itu adalah urusan Guning. Mereka tahu bahwa mereka harus menjaga jarak dari privasi orang lain.
Kecuali jika Guning bersedia memberitahu mereka sendiri. Setelah tur singkat, waktu menunjukkan pukul 11.30. Guning mengundang mereka makan bersama, termasuk Yao Zhenghong, Chang Qingshan dan yang lainnya. Tuan Fu dan teman-temannya pergi setelah makan, sementara Guning dan yang lainnya kembali ke pabrik. Saat itu, Guning akhirnya bebas melihat sepasang liontin itu. Yang satu dengan naga sudah selesai, tetapi yang lain dengan burung phoenix masih perlu digosok. Guning melihatnya, dan merasa puas. Keterampilan mengukir Changgrin benar-benar luar biasa. Chang Qingshan lebih baik daripada Zhang Rong dalam mengukir tangan, dan Zhang Rong lebih ahli dalam mengukir dengan mesin, jadi Guning meminta Chang Qingshan membuatkan sepasang liontin untuknya. Sore harinya, Guning tinggal di pabrik. Meskipun dia tidak dapat membantu mereka dengan apapun, dia menyerap banyak kekuatan. Saat hampir jam 3 sore, Qin Yifan tiba di bandara di kota G. Guning menelepon Si Tu Ye mengundangnya makan bersama pada jam 6 sore. Dia membutuhkan bantuannya. Si Tu Ye dengan senang hati membantunya, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Selama Guning ingin bertemu dengannya, bahkan jika dia tidak ada, dia akan mengubah jadwalnya agar sesuai dengan jadwalnya. Tempat yang ditunjuk adalah Hotel Huangdeng. Guning memesan kamar pribadi dan memberitahu Si Tu Ye nomornya. Dia tiba di Hotel Huangdeng sekitar pukul 17.40. Si Tu Ye tiba di sana pada pukul 17.50. Senang bertemu denganmu. Silakan duduk, Guning menyambutnya. Meskipun dia tahu bahwa Si Tu Ye adalah bos dari King Gang, dia tidak merasa gugup. Dia berperilaku seperti biasa. Bagaimanapun, dia berasumsi bahwa dia menjabat sebagai pemimpin senior di King Gang pada saat itu. Awal. Pemimpin Geng King tentu saja mempunyai posisi yang lebih penting daripada pemimpin senior, namun pejabat berpengaruh dan pemimpin nasional akan menghormati pemimpin senior sekalipun, apalagi bos Geng King, karena pemimpin senior hanya peringkatnya lebih rendah dari bosnya. Alasan mengapa Guning merasa nyaman adalah karena Si Tu Ye memperlakukannya dengan ramah. Namun, dia sekarang memperlakukannya dengan lebih hormat. Guning membiarkan Si Tu Ye memesan terlebih dahulu. Setelah pelayan pergi, Si Tu Ye bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Katakan saja padaku. Bab 189 Skema Xiaoping. Ya, toko perhiasan Gyoku akan dibuka di kota G besok. Jika terjadi kecelakaan, saya ingin menyewa beberapa penjaga untuk melindungi perhiasan, dan membantu kami menjaga keamanan di lokasi. Apakah Anda punya rekomendasi kontraktor keamanan yang baik? Guning sebenarnya mengetahui bahwa King Gang memiliki kontraktor keamanannya sendiri, tetapi dia tidak mengungkapkan secara langsung, sehingga dia menyembunyikan fakta bahwa dia sudah mengetahui identitas aslinya. Kamu akan membuka toko perhiasan giok? Si Tu Ye terkejut. Ia tidak menyangka Guning mampu menjalankan bisnis di usia semuda itu. Wow, kamu sungguh luar biasa. Mengenai permintaannya, itu bukan apa-apa dia, jadi dia menjawab dengan sigap, saya sendiri memiliki kontraktor keamanan. Berapa banyak penjaga yang Anda butuhkan? Aku bisa mengaturnya untuk besok. Benar-benar? Itu akan sangat bagus. Tolong, saya butuh 10, kata Guning. Tidak masalah, kami berteman. Jawab Si Tu Ye. Faktanya, orang-orang dalam geng menghargai persahabatan. Selama Anda adalah temannya, mereka bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tentu saja, mereka paling dibenci. Begitu Anda hidup di tempat mereka, Anda dikutuk. Berita pukul 5:30 ditayangkan pada pukul 18.30, ketika semua orang sedang menikmati makanan mereka, atau beristirahat setelah makan malam. Merupakan hiburan yang luar biasa untuk makan atau bersantai sambil menonton hiburan. Xiaoping sedang berbaring di sofa setelah makan malamnya. Dia menyalakan TV sambil menonton berita pukul 5:30. Dia sudah mengetahui tentang merek paling populer baru-baru ini, Jade Beauty Jewelry. Dia juga sangat iri pada King's Green. Dia tidak bisa membantu. Berpikir pada dirinya sendiri, mengapa saya tidak bisa mengalahkan King's Green, dan memenangkan banyak uang. Selain itu, Jade Beauty Jewelry adalah merek kelas atas yang menggunakan batu giok dari tingkat menengah ke atas. Perhiasan Zhoufu miliknya bahkan tidak dapat menyediakan beberapa batu giok tingkat menengah, dan terutama menggunakan batu giok tingkat menengah rendah atau rendah. Mereknya hanya memiliki aset sebesar 200 juta yuan, dan menjadi kurang populer. Dia juga memahami bahwa itu karena dia telah menggantikan Yao Zhenghong menjadi bos baru Zhoufu Jewelry.
Perilakunya mempengaruhi merek Zhoufu Jewelry. Xiaoping tidak mau menerima kebenaran, tapi dia harus menghadapinya. Dia masih tidak tahu bahwa Yao Zhenghong bertanggung jawab atas perhiasan kecantikan Giok, atau dia akan sangat terkejut. Namun, tak lama kemudian dia benar-benar terkejut, karena Yao Zhenghong muncul di berita pukul 5:30 dengan Raja Hijau di tangannya. Jabatannya adalah ketua perusahaan perhiasan kecantikan Giok. Xiaoping melompat dari sofa sambil menatap kaget. Tidak, itu tidak mungkin. Mustahil. Xiaoping menolak untuk mempercayainya. Istrinya, yang sedang mencuci piring di dapur, mendengar suara marahnya dan berlari ke arahnya. Apa yang telah terjadi? Yao Zhenghong adalah ketua perusahaan perhiasan kecantikan Giok. Bisakah kamu mempercayainya? Xiaoping menunjuk ke TV. Apa? Itu tidak mungkin. Nyonya Xiao hampir tidak bisa menerimanya, tapi berita yang diputar di TV memperjelasnya. Nyonya Xiao juga pernah mendengar tentang perhiasan kecantikan Giok. Dia bahkan telah memberitahu teman-temannya bahwa dia akan melihatnya besok. Bagaimanapun juga, wanita menyukai batu giok. Meskipun suaminya menjalankan perusahaan perhiasan, kualitas perhiasan itu tidak bagus, dan hampir tidak sebanding dengan Jade Beauty Jewelry. Namun, dia tidak tahu siapa bos dari perhiasan kecantikan giok saat itu. Jadi ketika dia mengetahui bahwa Yao Zhenghong adalah bosnya, dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak menyadari bahwa kain pencuci piringnya jatuh ke tanah. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Dari mana dia mendapatkan batu giok itu? Xiaoping tidak dapat memahaminya. Dia tidak percaya bahwa Yao Zhenghong mampu mengumpulkan uang dan batu giok sebanyak itu dalam waktu singkat, tetapi Yao Zhenghong tiba-tiba menjadi ketua perhiasan kecantikan giok. Xiaoping sangat bingung. Biasanya ketua adalah bos paling berpengaruh di suatu perusahaan, jadi Xiaoping tidak tahu bahwa ada bos besar di belakang Yao Zhenghong. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa. Yao Zhenghong hampir berteriak karena marah. Sayang, apa kamu tidak kenal pemimpin Hu di Qinggang? Mengapa kita tidak meminta bantuannya? Nyonya Xiao mengusulkan rencana jahat. Dia mengerti bahwa begitu Yao Zhenghong sukses lagi, dia akan membalas dendam pada mereka. Benar. Kita bisa meminta bantuan pemimpin Hu. Xiaoping segera menelepon pemimpin Hu, tetapi pemimpin Hu menolak membantu mereka, mengatakan bahwa bos mereka sedang melakukan penyelidikan skala penuh terhadap geng mereka baru-baru ini dan dia tidak berani menerima uang secara pribadi. Meskipun Xiaoping memanggilnya pemimpin Hu, dia hanyalah ketua dari sebuah kelompok kecil. Xiaoping marah, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tidak ingin mengganggu pria itu dan menyusahkan dirinya sendiri. Namun, pemimpin Hu juga merekomendasikan beberapa penjahat kepada Xiaoping. Para preman itu tidak bertugas di Qinggang, jadi mereka tidak dibatasi. Xiaoping setuju. Ketika berita pukul 5:30 mengudara, Qin Yifan berada di rumah keluarga Li. Baik dia maupun keluarga Li Zhenyu tercengang dengan kenyataan bahwa Yao Zhenghong adalah ketua Jade Beauty Jewelry. Apakah Yao Zhenghong memotong King Screen? Kenapa saya tidak mendengar apapun tentang hal itu dari perjudian jalanan? Dan Jade Beauty Jewelry adalah merek kelas atas. Dari mana dia mendapatkan uang dan batu giok itu? Ayah Li Zhenyu, Li Xiong terkejut sekaligus bingung. Dia, yang juga bekerja di industri perhiasan, telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Yao Zhenghong, jadi apa yang terjadi sekarang sangat mengejutkan. Qin Yifan, sebaliknya, memiliki pendapat berbeda. Dia menyadari bahwa Yao Zhenghong adalah pria terakhir kali bersama Guning di jalan perjudian batu. Dan Guning sangat berbakat dalam perjudian batu. Jadi Qin Yifan berpikir bahwa Raja Hijau pasti milik Guning. Dia bahkan mengira Guning ada dengan kecantikan-kecantikan giok. Memikirkan hal itu, Qin Yifan tidak bisa menahan napas panjang. Jika demikian, Guning akan luar biasa. Itu semua hanyalah tebakannya, tapi mungkin saja itu benar. Dia akan menelepon Guning dan bertanya padanya, apakah mereka tidak memiliki hubungan yang canggung sekarang. Persaingan antar pebisnis yang bergerak di industri yang sama sangat ketat, terutama antar rekanan. Li Jewelry memiliki aset 300 juta yuan lebih banyak daripada aset Zhoufu Jewelry, tetapi perhiasan yang mereka sediakan berada pada tingkat yang sama. Keduanya menjual emas, perak, platinum, dan berlian. Li Jewelry hanya memiliki lebih banyak batu giok tingkat menengah daripada Zhoufu Jewelry.
Bab 190 Masalah di Tengah Malam. Keluarga Lee menjaga hubungan baik dengan keluarga Qin. Toko Giok Icui juga merupakan toko terkenal yang memiliki sejarah 100 tahun terutama menjual batu giok tingkat menengah ke atas. Jadi, Lee Jewelry mendapat manfaat darinya sampai batas tertentu. Perhiasan Zhoufu dihargai lebih rendah daripada perhiasan Lee, tetapi perhiasan itu selalu populer, sehingga keluarga Lee dan Yao Zhenghong adalah pesaingnya. Lee Xiong jelas tidak akan menghadiri upacara pembukaan Jade Beauty Jewelry, tapi dia cukup penasaran. Meskipun Lee Jewelry tidak sebanding dengan Jade Beauty Jewelry dalam hal tingkat batu giok, dia memutuskan untuk melakukannya. Cari tahu lebih lanjut tentang perhiasan kecantikan giok. Oleh karena itu, Lee Xiong meminta Lee Zhenyu untuk melihat-lihat di toko perhiasan kecantikan giok besok. Qin Yifan datang ke kota G untuk membeli perhiasan kecantikan giok, jadi dia tentu saja akan pergi ke sana. Dan Li Zhenzhen juga akan menghadiri upacara pembukaan karena Qin Yifan. Meskipun Qin Yifan telah menolaknya dan menghancurkan hatinya, dia tidak bisa melupakannya. Dia masih ingin mencoba. Hubungan mereka sudah sangat buruk sehingga tidak ada bedanya. Setelah menyampaikan berita pukul 5:30, hal itu menimbulkan sensasi di kota G. Banyak orang yang mengenal Yao Zhenghong sangat terkejut dengan berita bahwa dia adalah ketua dari Jade Beauty Jewelry. Meskipun mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Lee Xiong, tidak ada yang tahu penjelasannya. Namun, pada saat yang sama, mereka yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan Yao Zhenghong dan telah mengasingkannya setelah kebangkrutannya kini terus meneleponnya untuk memberi selamat padanya guna memulihkan hubungan mereka. Yao Zhenghong memperlakukan mereka dengan sopan. Dia tidak membenci mereka karena mereka semua telah meninggalkannya. Bisnis tetaplah bisnis. Yao Zhenghong mengerti mengapa mereka memperbaikinya sekarang, dan dia juga akan memanfaatkannya sepenuhnya. Jadi selama mereka tidak menyakitinya dengan sengaja, dia tidak akan emosional. Dia juga tidak akan menyakiti orang lain dengan sengaja. Yao Zhenghong selalu bersaing dengan orang lain secara setara dalam bisnis. Kecuali jika pihak lain menggunakan trik amoral, dia tidak akan pernah bersekongkol melawan orang lain. Guning juga makan enak bersama Si Tuye. Si Tuye mengusulkan untuk memberi Guning tumpangan kembali setelah makan. Guning pada awalnya menolak, tapi Si Tuye memilih, jadi pada akhirnya dia setuju untuk membiarkan Si Tuye mengantarnya kembali ke pabrik pengolahan. Upacara pembukaannya akan diadakan besok, namun mereka belum mengirimkan perhiasan tersebut ke toko. Mereka harus menyelesaikan pengiriman malam ini dan meletakkan perhiasan di tempatnya masing-masing. Ketika Guning kembali ke pabrik pengolahan, waktu sudah hampir jam 8 malam. Mereka sudah mengemas perhiasannya dan sedang menunggu Guning. Sekelompok dari mereka, termasuk Guning, memuat mobil dengan perhiasan yang dikemas, lalu berkendara ke toko sesudahnya. Semua pekerja toko sudah membersihkan toko sambil menunggu perhiasannya. Mereka mulai memasang perhiasan setelah Guning dan yang lainnya tiba. Saat hampir jam 10 malam, Guning menerima pesan dari Leng Xiaoting. Leng Xiaoting, apa yang kamu lakukan sekarang? Guning, menempatkan perhiasan di toko saya. Bagaimana denganmu? Leng Xiaoting, saya berada di bandara ibu kota dan berangkat ke kota lain untuk mengurus sesuatu. Guning, hati-hati. Mereka belum selesai memasang perhiasan sampai lewat jam 12 siang. Dan kemudian mereka pergi ke ruang pertemuan. Kecuali Yao Zhenghong, Chang Qingshan, Wang Xiong dan Zhang Rong, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Guning adalah bos sebenarnya. Jadi Guning membiarkan Yao Zhenghong mengadakan pertemuan. Namun, dia tetap menghadiri rapat sebagai pemegang saham. Dia juga mengatakan kepada staf untuk merahasiakannya di antara mereka untuk menghindari masalah. Semua orang mengira Guning tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya karena usianya yang masih muda, dan berjanji akan merahasiakannya. Apalagi semua pekerjanya adalah orang-orang yang baik dan jujur. Mereka tidak mengira ada hubungan tidak bermoral antara Yao Zhenghong dan Guning hanya karena dia memiliki saham perusahaan perhiasan kecantikan giok di usia yang begitu muda. Tiba-tiba, Guning mendengar suara bising di luar, jadi dia menunda pertemuan. Semua orang bingung, melihat ke arah Guning. Guning berkata kepada pekerja laki-laki di sampingnya dengan suara rendah, periksa kamera pengintai di luar. Pria itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia berlari ke ruang pengawasan dan memeriksa kamera. Guning memiliki mata giok, dan bisa melihat apa yang terjadi di luar sana, tapi dia tidak ingin orang lain mengetahuinya,
Jadi dia hanya bisa mengirim pekerja untuk memeriksa kamera pengintai terlebih dahulu, dan memberitahu yang lain setelahnya. Tak lama kemudian, pekerja laki-laki itu kembali dengan wajah kesal. Ada MPV, 1, di luar. Lebih dari selusin pria keluar dari sana dengan tongkat baja di tangan mereka dan mereka sedang menatap toko kami sekarang. Berita itu menimbulkan kengerian di kalangan orang banyak. Semua pekerja di ruangan itu memahami bahwa toko sedang dalam masalah. Meski tokonya was-was dan tidak mudah dirampok, namun hal itu akan mempengaruhi upacara pembukaan besok jika bagian luarnya rusak. Saya akan menanganinya, kata Guning sambil berdiri. Apa? Semua orang kaget dan melihat ke arah Guning. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Dia akan menanganinya. Dia hanyalah seorang gadis remaja. Apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Hanya Yao Zhenghong yang percaya bahwa Guning tidak bercanda, tapi dia masih khawatir. Tentu saja. Guning menjawab dengan percaya diri. Semua orang kembali terkejut. Bisakah dia bertarung? Namun, mereka juga tahu bahwa Guning harus punya rencana, atau dia tidak akan melakukannya. Aku akan pergi juga. Dua penjaga berdiri sekaligus. Sebagai penjaga keamanan, mereka harus melindungi toko jika terjadi kecelakaan. Penjaga keamanan kedua adalah anak laki-laki kuat berusia sekitar 27 tahun. Yang satu bernama Keing, dan yang lainnya bernama Cao Hua. Sangat baik. Harap berhati-hati, kata Guning kepada mereka. Dia sebenarnya bisa menanganinya sendiri, tapi karena dia mempekerjakan mereka, mereka harus melakukan pekerjaannya. Selain itu, Guning juga ingin menguji kemampuannya pada kesempatan ini. Aku akan pergi juga. Chang Qingshan dan yang lainnya tahu bahwa Guning pandai bertarung, tapi mereka tidak tahu seberapa bagus dia. Karena itu mereka tidak bisa membiarkan dia, seorang gadis remaja, menanganinya sendirian. Tidak apa-apa. Kamu bisa tinggal di sini, perintah Guning. Namun, ini darurat, mereka tidak bersembunyi mau di dalam. Chang Qingshan dan yang lainnya ingin berdebat, tetapi dihentikan oleh Yao Zhenghong. Yao Zhenghong memberitahu mereka bahwa Guning sangat ahli dalam kungfu, dan mereka bisa menjadi bebannya jika pergi. Di luar. Karena Yao Zhenghong berkata demikian, mereka memilih untuk mempercayainya. Tidak ada seorang pun yang ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Faktanya, Guning senang mengetahui bahwa mereka bersedia membela dirinya dalam keadaan darurat. Mereka benar-benar setia padanya dan mereka semua adalah orang-orang yang dapat diandalkan.